Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas 1143 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu proses pembentukan urin melalui alat peraga. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nurmila, nomor 29, dan tentunya di sini saya nggak sendiri dong. Ada teman saya juga nih, atas nama. Perkenalkan, nama saya Adelia Dindarasati, nomor absen 2 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Tahniatus Saida, nomor absen 25. Saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Asafir Maksa, nomor absen 5 sebagai pemateri. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami mohon kepada teman-teman semuanya untuk menyimak dan juga mendengarkan apa yang kelompok kami sampaikan. Ya minimal ada faedahnya lah ya, daripada mikirin perhatiannya dia tuh tidak ada habisnya itu perhatiannya dia itu. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Tahniatus Saida. Kepada Tahniatus Saida, saya persilahkan. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dibuatnya alat peraga ini bertujuan untuk memperlihatkan seperti apa proses pembentukan urin dan agar siswa dapat memahami bagaimana proses pembentukan urin pada manusia. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu kertas karton. Yang kedua ada selang bening. Yang ketiga ada corong kecil. Yang keempat ada botol plastik bekas. Yang kelima ada kertas ariston. Yang keenam ada air yang diberi pewarna merah. Yang ketujuh ada lem dan selotip. Yang kedelapan ada gunting dan cutter. Yang nomor 3 ada komponen alat peraga. Yang pertama ada corong. Corong sebagai pengganti badan tinggi yang dapat berperan sebagai proses filtrasi atau penyaringan pembentukan urin. Yang kedua ada selang. Selang sebagai saluran kemih yang mengalirkan darah dari glomerulus sampai lengkung kende dan mengalirkan urin dari tubulus distal dan atau augmentasi sebagai tubulus kolektivus. Yang ketiga ada botol. Botol sebagai kantong kemih yang menampung urin sesungguhnya. Yang keempat ada air atau cairan yang berwarna merah sebagai darah yang akan melalui berbagai proses sehingga akan terbentuk urin yang sesungguhnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurmila. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan alat peraga dan juga proses pembentukan urin melalui alat peraga ini. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama, siapkan karton dan juga kertas ariston, lalu rekatkan menggunakan double tip atau juga lem garissan. Langkah yang kedua, buat tiruan nefron dengan merangkaikan selang bening di atas karton dengan posisi melingkar. Diusahakan posisinya mulai dari yang tinggi sampai terendah supaya bisa mengalir dengan lancar. Langkah yang ketiga yaitu rekatkan corong dan juga botol plastik menggunakan lem atau selotip tempel pada selang bening tersebut. Langkah yang keempat yaitu potong kertas yang sudah diberi keterangan sesuai dengan gambar atau proses terjadinya pembentukan urin. Kemudian tempelkan pada bagian belakang kertas. Lakukan tahap ini pada semua kertas yang telah dipotong. Dan langkah yang terakhir yaitu tempelkan kertas yang sudah diberi keterangan pada bagian-bagian yang tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pembentukan urin. Yang pertama, siapkan air yang sudah diberi pewarna merah. Langkah yang kedua, kemudian tuangkan cairan pewarna merah tersebut ke dalam corong yang kemudian akan mengalir ke dalam selang bening melewati kapsula Bowman dan glomerulus yang termasuk proses filtrasi atau penyaringan. Dilanjutkan melalui tubulus contractus proximal yang termasuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Kemudian melewati lengkung Henle dan yang terakhir melalui tubulus contractus distal dan tubulus collectivus yang termasuk proses augmentasi atau pengeluaran. Sudah. And then
Seperti inilah bagaimana proses pembentukan urin melalui alat peraga. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Adelia Dwi Larasati. Kepada Adelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja organ ekskresi penghasil urin. Yang pertama, filtrasi penyaringan darah adalah proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, uran, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Yang kedua, reabsorpsi. Penyerapan kembali adalah setelah filtrasi proses pembentukan urin. Selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal, neofon, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu penggerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Ketiga, augmentasi. Pengeluaran zat adalah zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan direaksikan. Disinilah tempatnya. Augmentasi terjadi di tubulus constrictus distal dan tubulus constrictus pengumpul sebagai tempat penyimpan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, natrium klorida, dan urin sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Selanjutnya dibacakan oleh. Kesimpulan. Salah satu sistem ekspresi pada manusia adalah ginjal. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin. Dalam proses pembentukan urin ada 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Dengan pada filtrasi terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Reabsorpsi terjadi di tubulus constrictus proximal dengan hasil urin sekunder. Dan augmentasi di tubulus constrictus distal dengan hasil urin sesungguhnya. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kalau ada yang sayang mohon diutarakan karena saya kesepian sedang menanti seseorang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.